Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan rezeki yang berlipat. Hari ini kita ingin bicara santai, bicara rileks saja, dan yang Bang Kica ingin sharing di sini ya mungkin sesuatu yang sangat personal sifatnya. Tapi Bang Kica yakin sesuatu yang personal itu jika kita renungkan, jika kita ambil hikmah di belakangnya, dia juga bisa bersifat universal. Jadi nggak ada yang sebenarnya betul-betul personal. Semua peristiwa, semua kejadian, semua cerita itu meskipun tidak sama seperti, tetapi sifatnya nature-nya ada kemiripan, ada pengulangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari cerita yang Bang Kica mau sharing ini kita bisa berbagi hikmah, berbagi nasihat, berbagi pengalaman. Ini adalah tahun ke-5 Bang Kica pensiun. Jadi 5 tahun sudah tidak beraktivitas produktif. Dalam istilah peradaban, aktivitas produktif dianggap orang-orang yang masih bisa bekerja, menghasilkan, itu adalah orang-orang produktif. Sementara para pensiunan, pengangguran, menurut pelabelan oleh peradaban dianggap orang-orang non-produktif atau pengangguran, apapun itu. Jadi satu kebiasaan yang hari demi hari Bang Kica lakukan dalam 5 tahun terakhir ini, karena tidak lagi dibebani kewajiban untuk datang ke kantor setiap pagi, adalah berjalan kaki. Bagi Bang Kica, jalan kaki adalah bagian dari ekspresi rasa syukur karena masih dikaruniai Allah kesehatan di umur yang sudah tidak muda lagi tentunya. Jadi Bang Kica punya prinsip bahwa syukur itu tidak hanya cukup kita keluarkan dalam kata-kata, tetapi di balik kata syukur tersebut harus ada tindakan, harus ada aksi untuk memeliharanya. Dan berjalan pagi bagian dari aksi memeliharanya. Perjalanan pagi Bang Kica tadi pagi itu agak beda dengan biasanya. Kalau biasanya Bang Kica jalan sendiri, tetapi tadi pagi ditemani oleh cucu pertama yang kebetulan dia lagi libur sekolah, menunggu kenaikan kelas. Saat ini cucu Bang Kica kelas 3, insya Allah setelah terima rapor nanti, dia akan naik kelas 4. Tentu amat sangat senang rasanya, amat sangat bahagia rasanya, bergandengan tangan dengan cucu yang rentang usia sangat panjang, lebih dari 50 tahun. Jadi ada generasi ketiga yang lagi bergandeng tangan, berjalan dengan generasi pertamanya. Ya Allah, nikmat apa lagi yang aku mau dustakan? Luar biasa, bahagianya bukan main. Nah, dalam perjalanan tentu saja kita banyak bertemu dengan saudara-saudara kita yang memulai hari. Ada yang melangkah dengan semangat, ada yang berlari, ada yang santai. Intinya, amat senang sekali melihat aktivitas di pagi hari yang yang sangat-sangat kompleks, sibuk dan segala macam gitu. Satu hal yang Bang Kica lihat, ya sebenarnya sih bukan komplain, ya sedih sebenarnya gitu. Ternyata setelah pandemi dianggap dalam tanda petik sudah tidak menggila lagi, banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita sudah melepas maskernya dan mereka menganggap kehidupan sudah normal. Padahal sebenarnya kita tahu kalau yang tinggal di Jakarta 3 hari belakangan ini ternyata kasus COVID naik lagi. Dan menggunakan masker untuk saat ini tentu bukan hanya sekedar memprotek diri dari kemungkinan tertular COVID, tetapi kita tahu dalam rilis terakhir bahwa udara Jakarta saat ini adalah yang terburuk di dunia. Dan keadaan ini oleh orang-orang pembenci Anies dijadikan amunisi sebagai bahan untuk membuli, seolah-olah kekotoran, ketidakjernihan udara Jakarta adalah bagian dari
buruknya kerja Anies. Mereka ini orang-orang yang ya dalam tanda petik bak kata dalam tempurung. Kenapa Bang Kicca bilang bak kata dalam tempurung? Ya amat sangat tidak masuk akal lah kalau kekumuhan, kekotoran udara Jakarta dikaitkan dengan ketidakperforman Anies. Karena kita tahu dalam situasi atau keadaan kondisi ada hal-hal yang sifatnya controllable, ada yang uncontrollable. Kita tahu udara ini kan tidak ada batas wilayahnya, sehingga apa yang terjadi di Jakarta ini ada yang sifatnya tidak bisa dikontrol oleh Pemda Jakarta. Bagaimana mengontrol angin, bagaimana mengontrol kawasan-kawasan industri yang berada di sekitar Jabodetabek. Yang dilakukan Anies, yang harus dilihat, Anies telah banyak menambah ruang terbuka hijau, merekonstruksi taman-taman, bahkan memperbaiki transportasi umum dan memperbanyak pengadaan mobil-mobil listrik. Bukankah itu semua adalah hal-hal positif yang Anies lakukan untuk perbaikan udara Jakarta? Itu yang harus dilihat. Jadi sekali lagi teman-teman yang nyinyir, mari nyinyir proporsional, lihat apa yang controllable, apa yang uncontrollable. Tapi kalau keadaan yang sepenuhnya menjadi controllable dari, katakanlah kita ambil sampel Gubernur DKI, lalu beliau tidak melakukannya, itu baru boleh kita kritik habis-habisan. Kita ngalor ngidul nggak akan karuan. Kembali ke soal jalan pagi dengan cucu. Ada satu hal yang membuat Bang Kicca kaget ya. Ternyata anak-anak sekarang pemahamannya terhadap sesuatu itu melebihi apa yang ya setidaknya kalau dibandingkan dengan zamannya Bang Kicca dulu. Kemungkinan besar tentu mereka mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak dari berbagai macam platform media sosial. Mereka juga mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tentu kurikulumnya jauh lebih update dengan ilmu-ilmu baru. Dan mereka juga mempunyai orang tua yang barangkali saja ilmu parentingnya atau perhatiannya terhadap anak melebihi apa yang Bang Kicca dapatkan dari orang tua Bang Kicca dulu. Tetapi bukan salahnya orang tua Bang Kicca. Itu karena habisnya energi dan waktu mereka untuk menghidupi keluarga. Jadi ada hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan seperti orang tua di zaman sekarang yang cenderung lebih punya banyak waktu. Tentu di samping itu ilmu pengetahuan dari orang tua Bang Kicca tentu juga tidak pinter atau sebanyak yang apa anak-anak Bang Kicca dapatkan. Walau-walau. Nah, salah satu pertanyaan dari cucu Bang Kicca yang Bang Kicca agak merenung, kok bisa sejauh itu dia pikirkan gitu. Pertanyaannya begini, kenapa sih orang itu nggak sama gitu? Padahal kan sama-sama sekolah, sama-sama kerja gitu. Dan kenapa juga ada orang yang baik, kenapa ada orang yang jahat gitu. Ini kan satu pertanyaan yang ya kalau dibilang ya kekanak-kanakan, tetapi sebenarnya dalam gitu. Perlu beberapa saat Bang Kicca menarik nafas dan akhirnya Bang Kicca memberi jawabannya yang mudah-mudahan cucu Bang Kicca bisa menerima gitu. Jadi Bang Kicca bilang begini, pada dasarnya semua orang itu baik. Semua orang dilahirkan baik, semua orang dilahirkan pinter, semua orang dilahirkan mempunyai kesempatan yang sama. Tetapi dalam perjalanannya, seringkali ada hal-hal yang di luar dirinya yang mengakibatkan dia tidak sama antara satu dan lainnya. Yang terutama sekali adalah pergaulan. Bang Kicca mengasih contoh, tentu sesuai dengan hal yang cucu Bang Kicca bisa tangkap. Kita pernah bikin kue kan. Nah sebelum jadi kue itu kan ada adonan. Adonan itu adalah masa anak-anak, masa tumbuh anak-anak, remaja, dan tentu dewasa. Nah pada saat anak-anak dan remaja ini, pada saat adonan kue itu kita harus jaga materi-materi atau bahan-bahan yang masuk ke dalam adonan. Hanya bahan-bahan yang membuat kue itu rasanya standar yang boleh masuk. Mungkin terigu, mungkin sedikit minyak, mungkin mentega, mungkin gula, dan hal-hal yang membuat adonan ini ujungnya menjadi kue yang enak. Lalu aku tanya dia, bagaimana kalau ke dalam adonan kita masukkan garam, cuka, atau merica?
Cucuku bilang, wah tentu rasanya nggak enak. Nah itulah yang terjadi, cucuku, bahwa dalam proses adonan itu ada sebagian orang yang salah bergaul. Salah bergaul, dia tidak memilih teman dan segala macam. Maka jika dia mendapatkan teman yang malas belajar, ya ikut-ikutan malas belajar. Dia mendapatkan teman yang katakanlah suka bolos, maka dia akan ikut-ikutan bolos. Jadi ya salah satu yang dijaga agar nanti kamu sukses, agar nanti kue yang dihasilkan itu enak, kamu jaga pergaulanmu. Pilih teman yang hanya memberikan hal-hal yang positif. Lalu cucuku manggut-manggut gitu. Bagaimana anak sekarang bertumbuh dan berkembang? Nah, pertanyaan ini muncul setelah cucu bertanya sesuatu yang dalam posisi umur dia nggak mungkin. Zamannya Bang Ica dulu pertanyaan yang seperti itu. Nah, ternyata salah satu pengamatan Bang Ica adalah karena anak-anak sekarang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai penjuru, dari sekolah, dari teman, dari media sosial, Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, dan berbagai platform lainnya. Tentu ini akan menambah wawasan mereka, pemahaman mereka. Nah, bagi kita sebagai orang tua, yang bisa kita lakukan adalah mengawasi. Misalnya anak kita ikut di platform jejaring pertemanan di media sosial, kita harus tahu di jejaring mana dia berteman, informasi-informasi apa saja yang sering di-sharing di jejaring tersebut. Intinya, kita tidak boleh melarang, tetapi kita tidak hilang kendali. Kembali ke hal yang Bang Ica lakukan setelah pensiun ini. Ya tentu karena tidak dibebani lagi oleh pekerjaan rutin, Bang Ica, ya ini bagian dari rasa syukur juga. Bermain di sosial media, ya di Facebook, di Twitter, di TikTok yang terakhir, dan ini di YouTube. Kenapa? Ini bagian dari ekspresi rasa syukur karena dikaruniai kesehatan fisik dan pikiran, mental. Tentu karena bagian dari rasa syukur itu tidak hanya cukup dengan kata-kata. Nah, ekspresi-ekspresi ini adalah bagian dari cara memelihara, memperlambat kepikunan. Kemarin Bang Ica punya pengalaman di TikTok yang platform yang banyak video pendek. Bang Ica coba mereaksi dari satu, untuk lebih jelasnya nih yang Bang Ica sharing. Salam logika. Kalau orang waras bilang, mohon doa restu biar Pak Ganjar Pranowo jadi Presiden RI berikutnya. Kalau orang sono, mohon doa restu biar Wan Abut jadi Presiden berikutnya. Doa. Salam sehat dan bahagia. Orang sehat membangun narasi dengan argumentasi logis berdasarkan data dan fakta. Orang sakit membangun narasi dengan argumentasi sesat berdasarkan kebencian yang hidup dalam diri mereka. Orang seperti ini patut dikasihani. Bentuk kepala tidak selamanya menentukan isi kepala. Salam sehat dan bahagia. Ya, itu tadi reaksi Bang Ica terhadap seseorang yang bernama Om Raden ya, di akunnya, yang menurut Bang Ica sesuatu yang layak direspon gitu, karena tidak tidak masuk akal kalau bikin narasi seperti itu. Untuk mendukung si A, orang waras akan berdoa, tapi kalau mendukung si B, orang ono pakai toa. Ya kita tahulah arah dari kemasan narasi tersebut. Nah, Bang Ica coba merespon Bang Ica seperti yang tadi itu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata video Bang Ica itu di take down oleh TikTok. Dia bilang itu perundungan. Bang Ica heran, perundungannya di mana? Sobat yang berbahagia, itu tadi cerita kita dari jalan pagi sampai soal pertanyaan cucu, sampai soal update atau respon video di TikTok dan dapat peringatan. Terakhir Bang Ica ingin kita semua hati-hati dengan media sosial. Mas Bang Ica akan informasi yang kita dapatkan di media sosial, di platform manapun juga gitu. Ini era post-truth. Era post-truth itu adalah era di mana kebenaran itu
itu tidak lagi pasti seperti apa yang benarnya, seperti fakta, seperti keadaannya. Kebenaran itu saat ini bisa di engineering, bisa direkayasa, bisa dimanipulatif. Itu dengan cara disinformasi, pengulangan, dan segala macam. Itu satu. Jadi kita harus punya perangkat analitik, perangkat intelektual yang kuat untuk membedah apakah satu informasi itu benar atau tidak. Jangan asal sharing, jangan asal forwarding. Benar-benar saring dulu, baru sharing. Lalu yang kedua, kita juga tidak cukup hanya melihat bunyinya, tidak hanya cukup melihat narasinya, tapi kita juga harus cerdas melihat sumbernya. Karena apa? Karena sumber ini sudah luar biasa, jago-jagonya dalam mengemas narasi, membangun argumentasi dan segala macam. Tetapi niat mereka yang tadi itu, postru, membelokkan kebenaran sejati menjadi kebenaran yang mereka kreasi. Oke teman-teman, Bang Kicca mencoba ikhtisarkan secara pendek dalam bentuk video bagaimana kita harus berhati-hati dalam merespon, mencerna sebuah informasi. Ini nih. Selamat pagi teman-teman. Pilpres masih 2 tahun lagi. Tetapi yang kita lihat saat ini, hebohnya sudah terjadi. Di kalangan elit mulai terjadi acara kunjung mengunjungi. Sementara di kalangan para pendukung sudah mulai terjadi bully-membuli. Tentu ini sangat tidak produktif bagi perkembangan demokrasi kita. Yang kita harap adalah kalau sebagai seorang elit, silakan kalian bersilaturahmi. Yang kami ingin tahu di sini adalah bukan kalian bergabung dengan ini untuk menjaga ini dan itu. Yang kami ingin dengar adalah apa gagasan, ide kalian jika andai kata kami pilih nanti. Narasi itu kami ingin dengar. Nah, di kalangan pendukung yang kita ingin dengar adalah mari alasan-alasan logis kenapa mendukung si A, kenapa mendukung si B, itulah yang harus kalian kemukakan. Bukan saling mencaci, saling memaki, saling menjelekkan. Sungguh itu sangat tidak sehat bagi demokrasi kita. Dan sebagai pengingat, Bang Kicca ingin menyampaikan bahwa sebelum mempercayai satu informasi, maka mari kita pahami ciri-ciri informasi busuk buruk. Informasi busuk dan buruk itu biasanya cenderung mengglorifikasi satu pihak dan mendowngrade, menjelek-jelekan pihak lain. Kemudian informasi busuk itu juga biasanya dinarasikan secara masif, terstruktur oleh orang-orang tertentu. Dan informasi yang busuk itu juga selalu sifatnya mengadu domba, saling melempar umpan yang akan membuat orang-orang yang dalam tanda petik filter intelektualitasnya lemah akan terombang-ambing. Nih, bagi kita kasih contoh peristiwa yang terjadi 2 tahun yang lalu. Ingatkan Akiditio? Mari kita dengar kembali narasi-narasi orang-orang hebat ini. Anda mungkin sudah dengar ya berita menggemparkan ini. Keluarga pengusaha Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Bukan 2 miliar loh, 2 triliun rupiah. Uang semua, nggak pakai pasir. Ini jadi satu lagi tambahan contoh yang bisa saya gunakan untuk menantang kelompok-kelompok muslim pribumi yang suka sekali menjelekan Tionghoa. Saya akan bilang, ini sumbangan pengusaha Tionghoa. Mana sumbangan? Mungkin apa yang dilakukan oleh almarhum Bapak Akiditio, pengusaha dari Sumatera Selatan yang tidak dikenal namanya oleh banyak orang ini, menampar kita semua. Menampar para orang kaya baru yang hartanya masih bisa dihitung, tapi sudah menyebut dirinya sultan. Menampar para artis yang sibuk pamer mobil dan rumah mewah, tapi tidak sedikit pun terdengar bantuannya untuk kemanusiaan yang mulia. Menampar orang-orang rasis yang berdonasi, tapi masih melihat siapa yang harus dibantu dan agamanya apa. Dua fenomena ini kita gandingkan gitu ya. Akhirnya judul saya mengatakan bahwa Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah. Apa yang sudah disumbang oleh Susilo Bambang Yudhoyono? Doa. Bagi Bang Kicca, apapun narasi yang keluar dari orang-orang tersebut sudah Bang Kicca anggap tidak benar. Kenapa? Prinsip Bang Kicca, sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak akan percaya. Terserah teman-teman mau pilih percaya atau tidak. Salam sehat dan bahagia. Baik teman-teman Sobat Kicau Jelata, demikian kicau pendek tentang sesuatu yang personal. Mudah-mudahan sekali lagi Allah sehatkan kita semua, Allah panjangkan umur kita, Allah tutup mata kita dalam husnul khotimah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.